Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sufiati. Perkenalkan saya Nadia Salsabila dengan NIM 2210116049 akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Online Customer Rating, Gaya Hidup Halal, dan Kualitas Produk terhadap kepercayaan merek Umama Scarf di platform e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Baik, pembahasan yang pertama yakni bab 1 pendahuluan. Latar belakang dan permasalahan penelitian ini mengacu pada data dari Pusat Data dan Sistem Informasi atau PDSI Kementerian Perdagangan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna e-commerce mencapai angka 73,06 juta di tahun 2025. Kemudian dikutip dari BPS, kelompok industri fashion menduduki urutan kedua dalam kategori jenis barang atau jasa yang paling banyak dijual di e-commerce dengan proporsi usaha sebanyak 15,04%. Kan tetapi seiring dengan perkembangan e-commerce dan banyaknya barang atau jasa dari kategori fashion yang dijual di e-commerce, ternyata platform e-commerce ini terbukti menimbulkan berbagai pelanggaran nyata yang berdampak signifikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, seperti pemalsuan merek, ulasan palsu pelanggan, dan juga penipuan oleh penjual. Nah, pemalsuan merek ini melalui e-commerce dialami sendiri oleh salah satu merek fashion hijab yakni Umama Scarf. Persoalan seperti ini dalam industri fashion tentu berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap merek. Lalu di sini saya cantumkan juga grafiknya sebagai data pendukung. Baik, selanjutnya untuk gap riset dari penelitian ini, setelah saya mencari atau menelusuri penelitian terdahulu, ternyata belum ada penelitian yang menggabungkan variabel online customer rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk secara bersamaan terhadap kepercayaan merek dengan objek Umama Scarf. Sehingga novelty atau kebaruan yang saya berikan dalam penelitian ini yakni mengombinasikan variabel online customer rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk terhadap kepercayaan merek menjadi satu penelitian utuh dan berfokus pada brand lokal spesifik yakni Umama Scarf. Untuk rumusan masalahnya di sini secara singkat penelitian ini mencari tahu bagaimana pengaruh online customer rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk terhadap kepercayaan merek Umama Scarf di e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Sehingga tujuan penelitiannya yakni menganalisis pengaruh online customer rating, gaya hidup halal, dan kualitas produk terhadap kepercayaan merek Umama Scarf di e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Nah, penelitian ini menghasilkan manfaat dalam dua aspek. Yang pertama dari aspek teoritis, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi industri halal, khususnya halal fashion. Lalu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan literatur untuk penyusunan penelitian berikutnya. Untuk aspek kedua, yakni aspek praktisi, bagi pelaku usaha dalam industri fashion halal, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha dengan adanya uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan merek. Dan untuk bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang memberikan manfaat untuk memperluas wawasan masyarakat umum mengenai industri fashion halal, khususnya dalam ekonomi digital. Lalu pembahasan yang kedua yakni bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada jurnal internasional dan nasional yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama dari Ben Hardy, Hardiansyah, Putranto, dan Ronadi tahun 2020, yang sampelnya berupa 400 responden Sumatera Selatan dengan alat uji kuantitatif SAM. Variabel yang digunakan yakni brand image dan price perceptions, sehingga kesimpulan yang didapatkan kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Lalu penelitian yang kedua dari Hairan dan Chailan tahun 2023 dengan sampel sebanyak 393 alat uji kuantitatif ANOVA yang variabel yang digunakannya adalah brand blunders sehingga berpengaruh negatif signifikan terhadap kepercayaan merek. Lalu yang ketiga ada dari Simbolon dan Supresna tahun 2021 dengan jumlah responden 200 dari konsumen rokok gudang garam di Semarang dengan alat uji kuantitatif SAM dan variabel yang digunakan ada tiga, inovasi produk, kualitas produk, dan komunikasi pemasaran. Untuk inovasi dan kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek, tetapi untuk komunikasi pemasaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepercayaan merek. Selanjutnya di sini ada landasan teorinya. Untuk kepercayaan merek di sini saya mengacu pada teori Chowdhury dan Holbrook tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kepercayaan merek adalah kecenderungan umum konsumen untuk mengandalkan kemampuan suatu merek dalam melakukan tugasnya setelah mereka mempertimbangkannya dengan baik. Lalu untuk e-commerce sendiri dalam terminologi teknis diartikan sebagai sistem transaksi perdagangan yang mengimplementasikan instrumen elektronik untuk aktivitas belanja daring. Lalu untuk online customer rating menurut Rarum et al. Tahun 2022, maaf, mendefinisikan online customer rating sebagai komponen ulasan yang menggunakan simbol bintang alih-alih format teks dalam menyampaikan opini pelanggan. Lalu untuk teori gaya hidup halal, saya mengacu pada teori Ramadhani et al. Tahun 2021 yang mendefinisikan gaya hidup halal
atau halal lifestyle sebagai suatu pola atau cara hidup yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan yang terakhir, untuk teori kualitas produk, saya mengacu pada teori Kotler dan Armstrong tahun 2004 yang mendefinisikan kualitas produk sebagai kemampuan suatu produk dalam menjalankan fungsinya, yang mencakup keseluruhan aspek durabilitas, reliabilitas, presisi, kemudian pengoperasian, dan perbaikan, serta atribut-atribut bernilai lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada model penelitian dan hipotesis. Model penelitiannya saya menggunakan bentuk oval karena penelitian saya kuantitatif. Dan di sini X1-nya online customer rating, X2-nya gaya hidup halal, X3-nya kualitas produk, dan Y-nya adalah kepercayaan merek. Sehingga hipotesis yang didapatkan untuk H1, variabel online customer rating diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek Umalascar di platform e-commerce pada masyarakat Jabodetabek. Lalu H2-nya, variabel gaya hidup halal, diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Dan H3-nya, variabel kualitas produk, diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Selanjutnya di sini ada definisi objek. Objek dalam penelitian ini adalah kepercayaan merek atau brand trust terhadap produk Umama Scarf yang dipasarkan melalui platform e-commerce. Kepercayaan merek merupakan persepsi konsumen terhadap kredibilitas, keandalan, dan integritas suatu merek dalam memenuhi harapan mereka. Dalam konteks ini, kepercayaan merek Umama Scarf diamati berdasarkan pengalaman konsumen saat berbelanja secara online, termasuk persepsi mereka terhadap rating pelanggan, nilai-nilai Islam yang ditunjukkan merek, serta kualitas produk yang diterima. Objek ini dipilih karena kepercayaan konsumen menjadi elemen penting dalam membentuk loyalitas dan pengambilan keputusan pembelian, khususnya pada pasar fashion muslim di ekosistem digital. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni bab 3 metode penelitian. Yang pertama, untuk definisi operasionalnya, variabel dependen atau Y yang digunakan adalah kepercayaan merek, lalu variabel independen atau X-nya online customer rating, gaya hidup halal, dan juga kualitas produk. Di mana ketiga variabel ini berurutan dari X1, X2, dan X3. Selanjutnya untuk pengukuran variabel, di sini saya menggunakan skala Likert dengan angka 1 sampai 4. Untuk bobot skor 1 menunjukkan jawaban yang sangat tidak setuju, untuk bobot skor 2 tidak setuju, bobot skor 3 setuju, dan bobot skor 4 sangat setuju. Dan ini mengacu dari Benu tahun 2021. Selanjutnya di sini untuk populasinya masyarakat di wilayah Jabodetabek yang menggunakan platform e-commerce. Dan sampelnya ada dua, kategori yang pertama masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek, dan kategori yang kedua pernah menggunakan dan membeli produk Mama Scarf di e-commerce. Untuk sumber datanya di sini saya mempunyai dua sumber data. Yang pertama untuk data primer saya peroleh langsung melalui survei kuesioner nantinya ketika penelitian akan dilangsungkan. Lalu data sekunder melalui literatur terpercaya seperti data dari BPS, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Untuk jenis data, penelitian ini menggunakan data kuantitatif berbentuk serangkaian angka untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu pengumpulan datanya dihimpun dari responden dengan kuesioner melalui Google Formulir, dan teknik analisis datanya menggunakan Smart PLS dengan cakupan teknik mencakup analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis melalui uji T statistik, R-square, dan juga Q-square. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.